Seorang pria memacu sepeda motornya dengan kecepatan sedang, menyusuri perkebunan sawit yang gelap dan dingin itu tepat pukul 3 dini hari. Saat itu pria tersebut terlihat berboncengan dengan sepertinya seorang wanita. Tak ada yang aneh secara sepintas. Namun tahukah kalian bahwa pria tersebut saat itu sedang membonceng seorang wanita yang sudah tak bernyawa? Di pagi buta itu, dia sibuk mencari tempat yang aman untuk membuang jasad tersebut. Selepas melakukan pembuangan jasad tersebut, pria itu akhirnya kembali mengendarai sepeda motornya dan berlalu pergi, meninggalkan tubuh wanita itu di tengah perkebunan sawit yang gelap itu. Lalu siapa pria itu? Siapa jasad yang dibonceng olehnya? Dan ada kisah mengerikan apa yang terjadi di balik pembuangan tubuh itu? Jadi begini. Di sebuah siang yang menyengat di desa Wai Bandar, kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, ada dua orang pencari rumput, sebut saja dia Mail dan Didi, berjalan menyusuri jalan setapak menuju perkebunan sawit lebih dalam. Saat itu keduanya melihat ada sebuah gundukan bekas galian tanah, yang dimana tepat di bagian bawah gundukan itu terdapat air yang tergenang. Mereka mendekat dengan maksud ingin membasuh kakinya. Namun betapa kaget Mail dan Didi ketika secara tiba-tiba ada seekor biawak bertubuh gempal mencuat dari genangan air. Biawak tersebut mencuat dan berusaha melarikan diri ke arah semak-semak yang lebih lebat lagi. Kemunculan biawak yang mendadak itu sangat membuat keduanya ketakutan. Namun bukan biawak yang membuat mereka takut, tetapi sesuatu yang digondol oleh biawak tersebut. Ya, saat itu Mail dan Didi melihat hewan buas tersebut sedang menggondol sebuah benda yang tidak lazim. Dan setelah keduanya menilik lebih jelas lagi, tersadarlah mereka bahwa hewan buas tersebut sedang menggondol potongan kaki manusia. Sejurus kemudian Didi dan Mail saling berpandangan, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang mereka baru aja lihat saat itu. Lalu dengan rasa penasaran mereka pun menilik lebih jelas lagi ke arah genangan itu, dan tersibaklah sesuatu yang sangat mengerikan. Saat itu Didi dan Mail menemukan sosok jasad manusia, di mana penampakan jasad itu sangat mengerikan. Tubuhnya membengkak dan ada bagian tubuh tertentu yang telah menghilang, yang diduga mungkin dihilangkan oleh hewan buas. Temuan mengerikan tersebut sontak membuat Didi dan Mail panik sejadi-jadinya. Tak ada hal lain yang bisa mereka lakukan saat itu. Keduanya segera melaporkan temuan tersebut ke kantor polisi. Dan tak lama berselang, pihak kepolisian pun datang ke TKP dan memeriksa secara seksama terkait penemuan tersebut. Untuk memulai kisah ini, mari kita berkenalan dengan pria ini. Pria ini bernama Dwi Handoyo alias Doble. Kita sebut dia dengan Handoyo saja ya. Handoyo adalah pria kelahiran tahun 95. Umurnya masih tergolong muda saat itu. Handoyo telah menikah dengan seorang wanita yang ia cintai, namanya Ranti. Dari pernikahan yang mereka jalani, Handoyo dan Ranti diberkahi beberapa orang anak yang sangat lucu dan manis. Keluarga kecil yang harmonis ini menempati sebuah rumah sederhana di Dusun 6, Desa Srimosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Handoyo dan Ranti merupakan perpaduan yang sangat serasi. Keduanya kerap menjadi contoh sebuah hubungan yang cukup harmonis. Ranti sang istri adalah sosok yang sangat mencintai keluarganya, terutama Handoyo sang suami. Handoyo saat itu bekerja sebagai kuli bangunan, di mana pendapatannya tidak menentu. Ranti selalu bersyukur dan menerima berapapun yang diberikan oleh suaminya itu. Di tengah rasa percaya yang besar yang diamanahkan kepadanya, Handoyo tetaplah Handoyo, seorang pria 25 tahun yang tak bisa menahan gejolaknya ketika mesti dihadapkan dengan sebuah godaan duniawi, godaan wanita. Godaan tersebut muncul ketika pertama kali ia diajak oleh rekannya untuk mengunjungi sebuah pusat hiburan malam atau tempat karaoke. Di tempat itu merupakan tempat yang asing baginya, dikarenakan pada saat itu adalah pertama kalinya Handoyo datang untuk mencicipi dunia malam. Di tengah rasa takjub yang menyelimuti Handoyo saat itu, tiba-tiba Handoyo dihampiri oleh sosok wanita cantik yang dengan ramah kemudian menegurnya. Halo mas, sendiri aja. Oh ya kenalin, nama saya Neti. Sodoran jemari manis dan lentik itu segera diraih oleh Handoyo. Halo mbak, nama saya Handoyo. Dan dari sinilah bibit-bibit cinta antara sang pemandu lagu dan kuli bangunan itu kemudian bersemi. Neti si pemandu lagu memiliki nama asli Nur Hayati,
Kira-kira baru 1 tahun lah ia bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke tersebut. Neti merupakan sosok yang terbuka, ramah, dan tidak pernah membatasi dirinya untuk mengenal seseorang lebih jauh. Selain itu, Neti juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Pertemuan pertama yang terjadi antara Handoyo dan Neti tak disangka berlanjut dan berlarut. Handoyo dan Neti saling jatuh cinta. Pada saat itu Neti sang pemandu lagu tak keberatan ketika mengetahui bahwa Handoyo sang kekasih sudah memiliki istri dan anak. Ia paham bahwa dirinya adalah seorang wanita simpanan. Kemunculan Neti di tengah-tengah keharmonisan keluarga Handoyo dan Ranti saat itu sungguh-sungguh telah membuat hubungan keduanya sangat amat renggang. Pertengkaran demi pertengkaran semakin memanas dari hari ke hari. Ketika Ranti mengetahui sosok Neti tersebut, saat itu Ranti pun tahu bahwa Neti adalah seorang LC atau pemandu lagu. Ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi berlarut di antara Handoyo dan Ranti kemudian membuat Handoyo berpikir untuk menceraikan Ranti. Saat itu, Handoyo pun mengatakan kepada Ranti bahwa ia telah memiliki wanita lain yang ia cintai. Dan ia pun juga mengatakan bahwa dirinya berniat untuk menikahi Neti, si pemandu lagu. Mendengar hal tersebut hancurlah hati Ranti. Saat itu hanya menangis yang bisa ia lakukan. Ranti tidak membenci sang suami, ia sangat mencintainya. Bahkan jika sang suami ingin bertobat, ia akan ikhlas menerima Handoyo apa adanya nanti. 19 Januari tahun 2018 sekitar jam 9 malam. Saat itu, Handoyo mampir ke rumah kontrakan Neti. Dengan berpakaian rapi, Handoyo datang dengan membawakan makanan kesukaan Neti saat itu, martabak manis dengan taburan keju di atasnya. Terima kasih ya mas, aku suka, ucap Neti. Kedatangan Handoyo ke rumah Neti tentu disambut dengan baik oleh Neti, yang rasa-rasanya sudah ditunggu kehadirannya sejak beberapa hari yang lalu. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba Handoyo mengutarakan niatnya dan meminta Neti untuk tidak lagi bekerja sebagai LC atau pemandu lagu. Dikarenakan menurut Handoyo, pekerjaan tersebut sangat identik dengan dunia malam dan pria-pria hidung belang. Selain itu, Handoyo juga gak mau calon istrinya mendapatkan cap yang kurang baik dari masyarakat terkait pekerjaannya. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Neti. Ia protes dengan keras. Dikatakan oleh Neti bahwa ia tak mau berhenti bekerja sebagai pemandu lagu dan dia tak peduli dengan kata-kata orang lain nanti. Mendengar kata-kata bernada tinggi tersebut membuat Handoyo naik pitam dan seketika murkanya memuncak. Kemarahan dan kemurkaan Handoyo semakin menjadi ketika Handoyo tak sengaja melihat pesan masuk di ponsel Neti dari seorang pria yang diduga adalah tamu Neti. Kemarahan yang terakumulasi tersebut kemudian membuat Handoyo gelap mata. Ia segera bangkit dari duduknya dan dari arah belakang. Ia kemudian mencekik leher Neti dengan sekuat tenaga dan kemudian membanting tubuhnya ke kasur. Di atas kasur, Handoyo tetap tak mau melepaskan jeratan tangannya. Neti yang kaget mendapatkan serangan mendadak sempat berusaha untuk melepaskan cengkraman tangan Handoyo, namun usahanya sia-sia. Tangan Handoyo terlalu kuat baginya. Setelah 5 menit ia melakukan hal tersebut, kemudian Handoyo perlahan melepaskan cengkraman tangannya. Cengkraman kuat tangan Handoyo tak pelak, membuat Neti lemas tak berdaya. Setelah terdiam selama 1 menit, Handoyo yang masih terbelenggu oleh emosi, kemudian kembali mencengkramkan tangannya ke leher Neti dengan sekuat tenaga tentunya. Tak lama kemudian, Neti semakin lemah, dan akhirnya sang pemandu lagu itu dipanggil Sang Maha Kuasa. Neti meninggal dunia dengan mata yang terbelalak. Selesai melampiaskan emosinya, Handoyo bergegas ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Setelah mencuci tangan, Handoyo kembali mendekati tubuh Neti yang sudah tak bernyawa itu. Ia lalu ambil parfum dari meja rias Neti, kemudian parfum tersebut ia semprotkan ke arah tubuh Neti. Saat itu bingung dan panik mulai melanda pikiran Handoyo. Setelah tidak tahu apa lagi yang harus ia lakukan, kemudian Handoyo berniat melarikan diri. Saat itu, sebelum ia benar-benar pergi meninggalkan tempat itu, ia sempat mengambil handphone dan uang tunai Rp300.000 milik Neti. Setelah itu, ia pergi dengan mengunci pintu dari luar rumah. Sekira jam 10 malam, ia keluar dari rumah kontrakan Neti. Saat itu, ia bergegas dan menuju warung yang terdapat di ujung jalan. Di warung itu, Handoyo sempat memesan 1 gelas kopi dan sebungkus rokok. Kepanikan dalam hati Handoyo kembali muncul. Ia tak mungkin meninggalkan tubuh Neti begitu saja di dalam kamar. Lama-lama tubuhnya akan berbau, batinnya. Tak berselang lama, sekira 30 menit ia menikmati kesendiriannya, Handoyo kembali menuju rumah kontrakan Neti. Setelah ia memasuki rumah Neti, Handoyo melihat saat itu
tubuh Neti sudah mulai membiru, terutama di bagian tangan dan wajahnya. Selain itu, Handoyo juga telah mencium bau amis yang diduga berasal dari tubuh korban. Dikarenakan tak mau bau tersebut terus menyebar, Handoyo kembali menyemprotkan parfum milik Neti ke seluruh tubuh Neti. Tinggal satu ruangan dengan jasad membuat Handoyo tak tahan. Ia butuh udara segar. Saat itu, Handoyo keluar teras untuk mencari udara segar. Di luar teras, ia merenung sambil menikmati isapan rokoknya. Handoyo masih bingung tentang bagaimana cara untuk menyingkirkan tubuh Neti. Dan tiba-tiba muncullah ide untuk menyingkirkan tubuh Neti. Saat itu, Handoyo teringat akan sebuah lokasi, tepatnya perkebunan sawit di Dusun Wai Bandar, Lampung Timur, yang terkenal cukup sepi dari keramaian. Saat itu ia berniat untuk membuang tubuh Neti di sana. Ia pun juga telah memikirkan tentang bagaimana cara ia membawa tubuh Neti menuju tempat itu, yaitu dengan cara membonceng tubuhnya dengan sepeda motor. Tak mau berlama-lama, Handoyo kemudian memasukkan sepeda motor Honda GL Pro-nya ke dalam rumah kontrakan Neti. Kemudian Handoyo kembali menuju tempat di mana Neti terbaring. Ia dekati tubuhnya, ia angkat tubuhnya, dan ia letakkan tubuh Neti di atas sepeda motor Honda GL Pro-nya. Saat itu posisi tubuh Neti masih tengkurap di bangku sepeda motor Handoyo. Setelah berhasil meletakkan tubuhnya di atas sepeda motor, selanjutnya Handoyo mengambil beberapa sarung-sarung bantal dan guling, di mana sarung bantal tersebut kemudian ia sambung sehingga menjadi sebuah tali yang cukup panjang. Selain itu, ia juga mengambil beberapa potong tali jemuran atau tali tambang milik Neti. Setelah selesai membuat tali yang akan ia pakai untuk mengikat tubuh Neti, kemudian Handoyo memulainya dengan mengikatkan kaki kiri Neti ke footstep sebelah kiri sepeda motornya dan mengikatkan kaki kanan Neti ke footstep sebelah kanan. Setelah selesai mengikatkan kaki Neti ke footstep, Handoyo kemudian membangunkan tubuh Neti, sehingga saat itu posisi tubuh korban terduduk di kursi belakang sepeda motornya. Selanjutnya Handoyo menaiki sepeda motornya. Ia duduk di kursi bagian depan, dan setelah keduanya berada di atas motor, Handoyo kembali mengikatkan tubuh Neti dengan tali sarung bantal yang telah ia buat tadi. Ia ikatkan melingkar ke tubuhnya dengan sangat kuat, agar posisi tubuh Neti tidak terjatuh ketika nanti ia ajak untuk berboncengan guna mencari tempat yang cocok untuk membuang tubuhnya. Sekira jam 3 dini hari, setelah Handoyo yakin bahwa kondisi jalan sepi dari warga, berangkatlah ia membonceng tubuh manusia yang tak bernyawa berkeliling desa. Di pagi itu, sesuai prediksi Handoyo, jalan tampak lengang, tak ia jumpai warga yang berkeliaran di saat itu. Sepeda motornya ia lajukan ke arah Dusun Wai Bandar, Desa Labuan Maringgai, Lampung Timur. Sekira 30 menit sampailah ia di tempat yang ia maksud, sebuah perkebunan sawit yang sangat amat luas dan sangat gelap. Tempat tersebut tentu merupakan lokasi yang jauh dari peradaban warga setempat. Setelah menemukan tempat yang pas, kemudian Handoyo menghentikan laju sepeda motornya. Pada saat itu, yang bisa ia lihat hanyalah gugusan bintang di langit. Sementara di hadapannya, ia hanya melihat sebuah kegelapan yang sangat luar biasa gelapnya. Segera Handoyo melepaskan semua ikatan yang mengikat tubuh Neti dan dirinya. Lalu ia menurunkan tubuh korban dan menyeret tubuh korban menuju sebuah bekas galian yang tergenang oleh air. Selanjutnya, setelah memasukkan tubuh korban ke dalam kubangan air, Handoyo kemudian mencari sampah-sampah pelepah daun sawit. Ia kumpulkan dan ia tumpuk di atas tubuh Neti. Dan di tempat itulah jasad Neti, si pemandu lagu, dicampakkan oleh Handoyo. Setelah selesai dengan semua misinya, Handoyo kemudian membakar semua tali yang tadi ia pakai untuk mengikat tubuh Neti. Di tengah rasa gelisahnya, Handoyo kemudian melarikan diri ke arah Jabung, tempat di mana rumah orang tuanya tinggal. Di sanalah ia menenangkan dirinya untuk sementara. 21 Januari tahun 2019, atau 3 hari setelah kejadian. Ketika rasa gelisah itu belum juga mereda, Handoyo kemudian menemui iparnya yang bernama Dani. Saat itu Handoyo memintanya untuk mengantarkannya ke tempat di mana ia mencampakkan tubuh Neti. Saat itu Handoyo juga telah menyiapkan beberapa bilah kayu yang telah ia runcingkan di bagian ujung-ujungnya. Singkat cerita, setelah keduanya sampai di lokasi, Dani diminta Handoyo untuk menunggu sebentar. Sementara Handoyo berjalan menyusuri perkebunan sawit lebih dalam. Sesampainya di lokasi di mana ia membuang tubuh Neti, Handoyo kemudian menyibak pelepah-pelepah sawit yang ia tumpuk di atas tubuhnya. Saat itu, ia mendapati tubuh Neti mulai berbau dan tubuhnya menyembul ke permukaan. Kemudian dengan kayu runcing yang ia bawa, selanjutnya Handoyo mematokkan kayu tersebut ke pakaian korban di bagian kedua lengan dan kedua kaki. Tujuan Handoyo mematok pakaian korban dengan kayu runcing adalah agar tubuh korban tetap berada di dasar genangan air. Singkat cerita, setelah selesai, ia pun segera pulang dan melanjutkan pelariannya ke Serpong, Tangerang Selatan.
Singkat cerita, setelah temuan jasad Neti, kemudian Pak Polisi segera menghimpun strateginya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku keji ini. Tak berselang lama, berkat kerja keras Pak Polisi, Dwi Handoyo alias Doble berhasil diringkus di Tangerang Selatan. Polisi terpaksa melepaskan timah panasnya dikarenakan pelaku mencoba melarikan diri. Dan akhirnya, ketukan palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung mengganjar kejahatan Handoyo dengan hukuman seumur hidup. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang terjadi di Lampung ini. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan berkah yang luar biasa besar. Amin. Dan kisah ini pun berakhir.